Bahwa kita harus support produk lokal, merek lokal. Nah, ini kita mau live di TikTok dan arahannya Pak Zul ini produk lokal yang harus dikedepankan dan dikasih tempat untuk para e-commerce supaya produk lokal kita maju terus. Terima kasih Pak Zul nih sudah datang. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya boleh. Produk lokalnya apa aja? Produk lokalnya banyak. Jadi di sini saking banyaknya hari ini karena tahu ada saya, ada Gigi, ada Pak Zul dan ada putrinya juga. Ini banyak tapi kita mengkurasi hari ini. Jadi ada beberapa. Ini contoh hari ini langsung Pak Zul sendiri yang akan mengendorse produk-produk lokal. Ada produknya Rans juga, ada beberapa yang lain juga. Seperti apa mungkin produknya apa aja mungkin? Kita masih bangga buatan Indonesia. Saya apresiasi yang dilakukan Ran. Inilah namanya kolaborasi kerjasama. Jadi kalau pelaku usaha mendukung, media mendukung, UMKM mendukung, pemerintahnya mendukung, kita bersama-sama ya dengan judul beli lokal ini, bangga buatan Indonesia, maka produk-produk kita bisa merajai pasar dalam negeri. Kalau produk itu bisa menguasai pasar dalam negeri, maka dia setahap demi setahap juga akan merajai pasar dunia. Kalau sudah seperti itu, barulah 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 itu kita bisa mewujudkan apa yang kita sebut Indonesia menjadi negara maju. Jadi kuncinya adalah beli lokal, bangga buatan Indonesia. Saya terima kasih sama Raffi. Saya juga terima kasih. Ran, belum buka aja sudah buka katanya. Sudah berbuat sesuatu yang luar biasa. Saya kira begitu. Iya. Tapi mungkin dari sekarang mungkin sudah mengulangi memakai produk-produk luar untuk memakai UMKM aja atau seperti apa mungkin langkah awalnya? Sebenarnya mah kita mah boleh aja beli mah tidak ada yang melarang, tapi ya alangkah lebih baiknya kalau kita mendukung dan mensupport ini atas arahan langsung dari Pak Mendan, karena saya tahu visinya Pak Menteri Perdagangan Pak Zul ini sangat concern sekali tentang produk lokal, UMKM. Jadi itu yang disarankan. Kita pemerintah sudah mengatur ya. Jadi perkembangan teknologi ya, digital, e-commerce, platform digital itu kita sudah atur agar itu bisa menguntungkan UMKM, produk-produk kita. Apa yang pemerintah lakukan untuk barang-barang yang dari luar ya, kita sudah atur, kita tata sehingga tidak mudah. Misalnya karena kita punya beauty, produk beauty yang bagus-bagus, nggak kalah dengan produk manapun. Pakaian yang saya pakai keren kan, dan sepatu semua saya pakai bagus-bagus. Kuliner makanan nggak kalah ya, hebat-hebat. Nah, oleh kita atur barang siapa yang ingin misalnya mempergunakan e-commerce, maka dia harus mengutamakan beli lokal atau produk-produk kita. Gimana caranya? Yang dari luar kita atur, kita tata agar kita tidak kalah bersaing. Yang dari luar dia harus melalui proses importasi seperti biasa. Kalau dia beauty harus ada izin edarnya, harus ada sertifikasi dari BP POM bahwa ini produknya aman dan seterusnya. Kalau makanan harus ada halalnya. Kalau dia elektronik dia harus memenuhi standar SNI dan layanan produk jual. Jadi tidak mudah. Oleh karena itu ini kesempatan juga sebetulnya bagi industri lokal, bagi UMKM kita untuk mempergunakan perkembangan teknologi yang sekarang ini atau apa namanya e-commerce, platform digital ini juga dipergunakan untuk memperluas cakupan pasarnya. Kira-kira itu. Raffi, mungkin produk-produknya apa aja sih? Apakah makanan kah atau barang atau ada apa aja? Nah, kalau mau lihat produk-produknya dan kalau mau ngelihat nih Pak Zul jadi host di acara TikTok nih, live shopping. Sekarang kita akan nge-host bareng. Gimana kalau teman-teman kita ke atas sambil kita Yuk, live bareng ya? saya udah biasa kok. Tapi kan kita belum pernah berdua ya. Nah, foto dulu kali. Siap. Oke. Ayo terima kasih ya. Kita naik ke atas. udah gitu doang. Jangan takut nih kalau saya. Ya, tolong ya teman-teman ya, hati-hati ya. Oke. Pak, gimana tadi nge-live bareng Raffi? Iya, ya, wah, seru ya, seru. Apalagi ada Gigi, ada Raffi. Tadi saya
nyontek dulu kan ada apa Nita Gunawan ya. Iya. Nah, aku lihat-lihat nyontek dulu kan, lihat, nah baru kita tiru. Dan ternyata saya kan juga terlatih. Nah, dulu juga saya kan seorang pemasaran ya, ikut pameran, jualan gitu ya. Jadi tinggal aja pulang bagus sekali. Dan memang kita harus kolaborasi. Tadi juga lihat produk kita itu tidak kalah ya, packagingnya, kualitinya, gitu. Aromanya, bahkan negara-negara maju banyak pesan pada kita. Nah, mereka aja pesan sama kita, kok kita malah beli yang kita buat, diekspor dulu, ya baru kita beli lagi kan jadi saya senang sekali Raffi, terima kasih banyak sudah mempelopor ini, dan pemerintah akan mendukung sekuat tenaga keberpihakan terhadap buatan produk lokal kita, untuk dukungan terhadap produk kita UMKM, industri lokal. Dan kita berharap ya tidak lama lagi produk-produk kita yang kualitasnya sudah begitu bagus bisa merajai pasar dalam negeri, dan setelah itu saatnya lah kita merajai pasar-pasar luar negeri. Kalau sudah seperti itu barulah kita akan masuk kategori negara maju yang sebagaimana impian kita. Dan itu perlu dukungan. Seberapa sering menggunakan produk utama untuk berkantor, untuk jalan-jalan bersama keluarga? Saya, kalau saya kan saya kebanggaan saya ada lagi ke berkota. Saya mau apa lagi? Saya pakai baju di desainer muda kita, sepatu saya juga bagus, betul nggak kalah kan? Yang tangan juga sama, yang biasanya tuh saya pakai Erigo gitu, 200.000, 300.000, 2 tahun juga bagus. Ya, sepatu bagus-bagus. Jadi mari saya mengajak kita bangga buat Indonesia, beli lokal, bangga pada. Pak, berarti produk lokal sudah bisa bersaing ya Pak? Bukan bisa bersaing, orang luar negeri itu pesannya kita. Tuh, saya pernah bawa pengusaha-pengusaha beauty dari Jawa Timur ya, pameran di Paris. Tapi yang datang itu bukan konsumen, yang datang itu perusahaan-perusahaan besar. Dia lihat gitu, ya. Nah dia pesan sama kita, ya untuk apa tuh namanya tadi sabun, bedak, gitu ya pesannya di sini. Pesannya bayangin. Habis itu nanti diekspor lagi ke sini baru kita beli, kan harganya beli 5-6 kali lebih mahal. Karena sekali-kali saya mengajak kalau kita lihat tadi kan packagingnya, kualitinya, aroma masih paling kalah. Dan harganya juga ekonomis. Ya kan harganya ekonomis. Kalau buatan impor yang mahal mungkin harganya 500.000, tadi dijual 70.000. Jadi sudah membantu industri negeri, membantu UMKM, dapat harga ekonomis, produknya kualitinya bagus, itu nggak apa lagi. Tapi Pak Zul, mungkin untuk mengkurasinya sendiri syarat-syaratnya apa aja sih biar bisa masuk dipromosiin? Nah sekarang begini, kami di Kemendak itu kita kembangkan namanya 4 pilar ya. Ada apa tuh? Ada digital atau e-commerce atau platform digital, ada retail modern, ada UMKM, ada lembaga perbankan ya. Nah ini kita ekosistemnya kita bangun agar bisa saling menguatkan, saling mendukung, dan kalau sudah kerjasama kuat begitu maka UMKM ini dia pasarnya akan menjadi luas ya, baik dia online maupun offline-nya. Nah retail modern dan lain-lain itu juga akan mendapat produk yang harganya ekonomis gitu, jadi win-win. Nah, tinggal sekarang biasanya masalah modal, ada lembaga pembiayaan ekspor, ada juga perbankan yang bisa meminjami dengan bunga yang sudah ringan. Ya, kalau KUR itu 6%, ya. Kalau di bawah berapa puluh juta gitu, ya. Jadi bunganya juga rendah sehingga UMKM kita bisa dengan baik, tidak pinjam kepada rentenir atau yang berbunga. Itu kami kembangkan terus. Dan di situ juga kita didik bagaimana cara ekspor, bagaimana ikut boarding yang namanya ya ke e-commerce itu. Dan e-commerce juga melatih, nggak bayar. Misalnya kan banyak tuh ya. Mereka juga dapat supplier UMKM, dilatih packagingnya, kualitinya,
bagaimana fotonya, bagaimana cara ikut pemasarannya dan seterusnya. Bahkan kami juga mengembangkan sampai pasar tradisional. Saya udah sering jualan telur, bawang merah misalnya, sama wortel di pasar. Ya, itu biasanya 20 menit itu omsetnya bisa 10-15 kali. Jadi ini juga peluang bagi UMKM, bagi industri kita untuk onboarding ikut kepada sistem pemasaran yang baru yang e-commerce ini. Dan yang dari luar kita tata, kita atur agar tidak merugikan kita. Justru teknologi itu harus mendukung usaha-usaha kita dalam negeri. Saya kira begitu, udah cukup banyak. Terima kasih. Karena ini bisa membantu banyak orang mungkin seperti apa sih ya? Azul, terima kasih. Ya, Arafi mungkin Aku live lagi dulu, nanti Arafi mungkin ini masih live ya. Makasih Mas Azul. ini mau masih lanjut live. Oh gitu. Rio, Rio, aja mau ditungguin mama. Udah. Ya, om tas gue masih di dalam. Belum selesai ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.